selamat pagi semua. Selamat pagi semua, Om Swastiastu. Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan suami saya. Wayang Pon Semara. Ya, kita di acara ngobrol bareng Beli Bule. Ya, kali ini kita ada kawan lama dari Ubud. Jadi kawan baik kita, Pak Cok Swastike. Saya sebentar lagi akan undang beliau. Jadi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu sedikit siapa sih Pak Cok Swastike ini. Yuk, Beli Bule. Kalau nggak salah kita kenal Pak Cok pertama kali pas kita ke Ubud, terus kita ke Lotus ya. Lotus Kita kebetulan ada latihan gamelan di latihan sana. gamelan. Terus setelah itu menjadi kawan baik dan Banyak ngobrol ya. Ngobrol. Akhirnya kita ke purinya beliau, kita ngobrol banyak terus Beliau membantu saya dengan penelitian semar bulian di Ubud, khususnya di Puri Ubud ya. Ya, saya perkenalkan beliau sekarang. Silakan Fon. Ya, kalau kita ngomongin kesenian di Ubud, pasti kawan-kawan tidak asing dengan nama Cok Raka Swastike. Kelahiran tahun 1955, beliau sudah 21 tahun aktif melatih dan membina banyak seke gamelan di wilayah Ubud, termasuk seke wanita dan seke anak-anak. Selain di Bali, Pak Cok juga pernah mengajar gamelan di luar negeri, di beberapa negara, termasuk negara tetangga kita, Australia. Tetanggamu dan tetanggaku ya. Iya betul, dan saya juga kebetulan ada keturunan Australia juga selain dia baru. Mungkin langsung saja kita akan mengundang Pak Cok ya biar kita siapa tahu nanti langsung dari kita beliau. akan ngobrol aja, mulai ngobrolnya tanpa menunggu audiens, karena saya yakin video ini juga akan ditonton kembali di IGTV nanti, okay? Dan di YouTube juga. Di kita YouTube, perlu ingat teman-teman bahwa kita ada channel kita sudah YouTube. Ada channel YouTube Mekar Buana atas nama Mekar Buana, nanti bisa subscribe aja. Kita tidak hanya pasang video YouTube ini ya, yang IGTV, tapi ada juga gamelan-gamelan tentang gamelan-gamelan lain yang hasil rekonstruksi, juga belajar-belajar menari dan sebagainya ya. Jadi kalau live stream itu terletak di bawah judul live streams gitu. Oh ya, kita udah kasih playlist istilahnya Playlist ya, dalam YouTube. Kita langsung aja undang Pak Cok Swastike. Beliau sudah ada di sini. Sudah lama sekali ya tidak mampir. Kapan terakhir kita mampir? Sebelum pandemi. Swastiastu. Om Swastiastu. Ini Mbak Pon ya. Napi gatra di pagi hari. Becek. Penapi gatra Pak Cok. Suaranya penapi. Bisa mendengar Pak Cok? Bisa mendengar? Kurang besar dikit, Kurang keras nih. Nih. Tes lumun tes. Apa kita Pun. unplug aja? Ampun ya. Ampun. 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 Bagaimana Pak Cok, sehat? Kami kena nih. Astungkaro kami semua sehat dengan harap yang sama. Pun sekeluarga, anak-anak dan rekan-rekan yang bermain gamelan di sana juga supaya sehat semua. Begitu harapan saya. Zaman pandemi seperti ini susah sekali untuk bertemu kawan-kawan, terutama kawan-kawan seniman nih, karena kan kita pas kena dampaknya. Jadi acara kesenian, acara yang sifatnya kita berkumpul nih agak kurang bisa dilakukan. Jadi sementara kita apa-apa lakukan secara virtual, termasuk iki ngobrol bareng. Sangat penting sekali niki, yang kira niki apalagi dalam pelestarian budaya Bali khususnya. Mari kita sama-sama mungkin saling tukar pengalaman, pengetahuan, dan juga tukar pandangan ya, karena kita di Bali itu kan mengenal istilahnya
berbeda-beda satu sama lain daerah. Jadi istilahnya apa tuh? Tuh. Ya, gitu. Jadi masing-masing dalam hal ini kita harus fleksibel, tidak boleh saklek satu sama lain, kan demikian. Apalagi yang sifatnya berrekreasi, kreativitas, itu Yeah. kita tuh sangat penting sekali. Tapi dalam artian masing-masing mempunyai style-style sendiri-sendiri di masing-masing daerah itu. Mari kita saling menghormati. Begitu menurut pandangan Tiang. Iya, betul sekali. Tiang, kebetulan Pak Cok nih menyampaikan soal berbagai gaya. Nanti ada hal yang berhubungan dengan Nike ya akan Tiang tanyakan juga, enten. Nah sebelumnya Niki sepertinya suami Tiang wenten pertanyaan Niki untuk mengawali dumun bincang-bincang kita pagi hari ini. Yeah, Pak Cok. Ya, Pak Cok, saya penasaran. Itu Pak Cok kan kelahiran tahun 1955. Berarti, dan kalau memang di bangku SD mulai belajar gamelan di Ubud, saya ingin tahu bagaimana situasi dan kondisi kesenian, khususnya kesenian gamelan dan tari di Ubud di tahun 60-an. Apakah itu sego gamelan semarak sekarang, apakah sudah ada pementasan pariwisata dan sebagainya. Mungkin Pak Cok bisa cerita sedikit tentang latar belakang. Sebetulnya pada waktu nikah sudah ampun wenten pementasan untuk pariwisata. Waktu nikah Tiang masih ingat sekali Ratu Pekak Tiang, itu besaran Tiang Cokodo Wingsir, Cokodo Gede Agung Sukawati yang mengkoordinir. Dan bahkan wenten satu garapan sampai saat ini masih kami kembangkan dan lestarikan, yaitu namanya tarian gabor dengan rangkaian sebagai story lah, diambil dari dipik dari Mahabharata ceritanya itu, di mana pada waktu itu Abimanyu mempersunting dan mencuri dia Siti Sunari itu. Nah, sampai sekarang masih ada relief di depan rumah kami di Ancak Saji itu yang melukiskan daripada isi rangkaian cerita itu. Ya, dan kami sampai saat ini karena ya berhubung COVID ini tidak bisa mementaskan, biasanya hari Kamis kami pentaskan. Nah, Tiang juga bergabung kebetulan di Siko itu. Nah, mengenai berarti Pak Cok, berarti sejak awalnya itu sekitar tahun 60-an sudah merintis itu pementasan itu yang ada cerita Abimanyu sampai saat pandemi itu dipentaskan terus. Tahun 50-an nih kok anunya. Tahun 50-an nih kok di Bedas nih. Kalau tahu yang namanya Bapak Kakul yang membina tarinya itu, dan sekalian dengan garapan musiknya, gamelannya. Nah, waktu nikah kira-kira yang tahun 60-an ya, Tiang sudah senang sekali ya pada waktu itu. Tiang masih belum masuk SD karena Tiang tahun 63 yang baru masuk SD. Ya. Kemudian Tiang ikut latihan, belum ada istilah. Berarti pandemi. Tanya sekogong anak-anak nih, dan minta sekogong anak-anak nih. Nah, Tiang lanting-lanting ikut di sana. Kadang-kadang diusir kita. Jangan mengganggu nih anak kecil nih, tidak boleh ikut di sini. Lucu sekali. Wih, sampai nah itu dah gambar yang kita pakai pada waktu kita lihat di atas Nabi Pak Pon, ya. Yang ya dibilang semar pegulingan kan. Tapi pada waktu itu pernah di sini di Puri ada Balewantil sini, pernah dipakai di masyarakat kami di Ubud Kelod. Ya, gamelan kekentan. Ya. Oh, berarti belum ada gong kebiar saat itu, Pak Cok? Di Ubud wentan gong kebiar lawang niko. Cuman yang diendal oleh Ubud Kajau. Kalau Dumun kan ada istilahnya masing-masing banjar. Karena kalau kami di Ubud menjadi 4 banjar dalam satu desa Pekeraman.
Ubud Kajau ada gong kebiar, Ubud Kelod ada gong itu yang tua. Nah, belum ada gong kebiarnya. Ya, kalau sekarang sudah ada gong kebiar, termasuk Semeran Danaunya sudah ada. Ya, jadi Niko prakasa Tiang juga untuk apa yang harus kita kembangkan selain daripada gong yang kuno itu. Nah, dia mulai dari SMP ya. Di SMP kebetulan ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Itu tahun kalau tidak salah kan tahun 68 kalau tidak salah. Yang Niko ikut kegiatan itu dan langsung yang ditunjuk sebagai pengawit juru ugal main giing gitu. Nah, mulai di sana betul-betul dia Niko sampai kelabakan, sampai keringatan bermain pertama Niko gimana caranya gitu. Ya, dia kira ya bisa main tenang apa kan begitu anunya. Tapi dengan akhirnya demi kepercayaan dari guru-guru kami, pembina kami juga, ya beliau itu menempatkan saya selaku pemain ugal. Nah, termasuk diantaranya juga yang sekarang Bapak Profesor Rai juga ikut di sana. Kinten perkembangan Oya Parto. Satu sekolah, cuman dia lebih satu tingkat lebih di atas kami. Lebih senior. Kakak kelas kami nih. Kinten perkembangan. Dan dari sana yang langsung akhirnya ikut juga belum bisa bergabung karena belum anak-anak pasti di sekolah, baru melalui sekolah aja sebagai kegiatan ekstrakurikuler karena pada waktu itu belum ada perkembangan skegong anak-anak. Sebetulnya perkembangan skegong anak-anak itu adalah dimulai tahun 1998. Nah, termasuk yang merintis anak-anak di Arma Komudasari itu, Jadi Sanggar Arma Komudasari skegong anak-anak itu tahun 1999 ya. Itu pementasan di PKB yang kedua kegiatan gong kebiar anak-anak sebali itu. Kentat. Itu ceritanya. Nah, yang waktu nikah sudah ditunjuk sama rekan-rekan para pembina dan termasuk juga yang bos kami di Arma ya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada yang untuk mengorganisir daripada kegiatan anak itu. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak sekali di antara mereka itu yang sudah berprestasi bahkan jauh melampaui kemampuan yang selaku pengerawit kan. Ya, itu. Ya, Tapi itu merupakan tapi sebuah kebanggaan. Biasanya menjadi kebanggaan sebagai seorang pembina, sebagai pelatih kalau melihat orang yang anak-anak yang kita bina dan latih sudah maju di depan berprestasi. Pasti kita bangga. Ya, itu sudah luar biasa kebanggaannya. Jadi kalau istilahnya kalau di Bali yang penting itu istilahnya warag tanpa nado. Warag tanpa nado itu artinya jadi walaupun tidak makan sangat berbeda. Sangat luar biasa. Nah, sampai saat ini mereka bahkan sudah ada S2, bahkan sudah ada dosen yang kami bina pertama. Dan anunya kami itu yang membuat saya tuh tetap tersenyum dan ceria ya. Karena mereka tuh semua masih respect sekali kepada yang pribadi kan. Yes. Bagi anak muda ini yang terpenting untuk diketahui siapapun guru kita untuk mengenang jasa-jasa guru masih respect pada guru itu sangat sekali penting ya. Yang merasakan sekali karena tahu kita tidak seperti sekarang ini kalau bukan walaupun hal terkecil yang menyebabkan kita bisa bagi Tiang Nike sangat sekali harus diingat. Niki Tiang ada lagi tadi Pak Coknya sempat bilang juga masalah gaya yang berbeda-beda dan sebagainya. Kita semua tahu Ubud ini kalau udah dengar Ubud ini udah wilayah seni seperti itu. Makanya tidak
tidak terkejut juga kalau seberapa banyak seniman-seniman muncul itu orang-orang Ubud seperti itu. Nah, yang menjadi hal yang saya ingin ketahui Niki sebagai orang muda, seperti apa sih sebenarnya, apakah ada yang namanya Ubud style atau gaya Ubud? Karena kita tahu mungkin banyak lukisan juga lukisan Ubud. Nah, kalau berhubungan dengan gaya gamelan atau tari ya mungkin gamelan karena khusus, mungkin Pak Cok juga sudah biasa juga melihat tari secara tidak langsung. Nah, seperti apa sih gaya Ubud Niki kata? Kalau sebetulnya kalau kita bandingkan dengan yang sekarang, kok kayak gaya Ubud nih kok paling cuma pengolahan lagi sedikit-sedikit, terutama sekali yang menyangkut masalah pepayasan. Ya kalau di seni kerawitan ya mungkin kotekannya, mungkin cara membuat rasa atau memberikan angsel ya. Kemudian yang menjolok sekali di sini adalah di dalam polegon. Yang lain ya misalnya seperti Srunajaya dan lain sebagainya di Ubud itu pertama dikembangkan oleh Gede Mani, termasuk Pak Lotring, ya. Jadi Pak Lotring jadi luar biasa memberikan motivasi terhadap masyarakat Ubud di bidang seni, khususnya seni gamelan dan seni kerawitan dan seni tari. Gitu. Nah Pak Kakul, nah, termasuk Gede Manik. Nah itu sudah tahun 50-an, ya begitu. Tapi sebelumnya ya yang belum pernah dengar juga itu yang di Ubud. Nah semenjak itu ya kemudian bergeser agak ke timur, tapi hampir sama anunya. Nah, kenapa perkembangan yang sekarang karena boleh dikatakan dengan sendirinya juga pada waktu itu ya jelas sudah nih seperti misalnya style buleleng yang dikembangkan oleh Gede Manik ya, Pak Krancau juga dulu di sini. Jadi pada waktu apa yang mereka miliki di Singaraja mungkin ada pengolahan sedikit di sini sehingga dia menjadi miliknya gaya style Ubud gitu anunya, gaya Ubud. Nah ini pengaruhnya sekarang jadosnya. Nah memang agak rumit lah kalau yang bandingkan dengan kotekan yang ada sekarang, pertama sekali polegongan karena dia pada waktu sudah tahun 80 ikut bergabung di dalam Skogong Kelurahan Ubud ya Sada Budaya namanya. Kami mempelajari polegongan dari asti dulu ya, asti bukan isi. Itu yang diberikan dari kami. Nah sekarang itu yang berkembang. Nah cuman sekarang yang style yang disebut dengan style Ubud ya masih dikembangkan, diperlihatkan begitu. Jadi hampir searah gitu. Karena di Ubud tidak jarang dipakai. Nah, dan bahkan sekarang kami lagi menggali ya. Kebetulan kami juga yang mempunyai Sanggar Sudamani bersama kami itu menggali lagi yang ada gedeng yang kuno-kuno yang banyak diberikan pengaruh dari Singaraja ke Ubud dan kelihatan demikian. Nah, ini yang bisa yang sampaikan perkembangannya. Nah, syukurnya juga yang senang membaca, tapi apa yang dapatkan ya berdasarkan itu karena yang terus terang ya saya bukan musisian dari akademisi, dan dia anak seniman alam. Demikian. Niki penting saat yang senang sekali ingat tiap kali berkunjung ke purinya Pak Cok. Tiap kali kita duduk, Pak Cok pasti senang sekali ngobrol sama kami, kayak passionate sekali. Karena kita jadi mengerti ini kecintaannya pada seni gamelan kerawitan Nike sangat sekali besar. Jadi kita sering sekali nyaman, terutama suami saya ya, sepertinya kayak bertemu orang yang cocok. Jadi sering banget kayak seharian Nike ring puri, aduh sampai kadang jam-jam berjanji. Ini lihat anak tinggal di rumah. Yang kurang tadi ya pertemuan kita pertama kali kan di Puri. Niko di Puro Gunung Lebah Campuang.
Nah, kan Jadi inget Pak ya Pon ya. sama Ari ya duduk di samping kami, sedangkan Kan pada ada waktu itu ketewel soalnya kebetulan ada gitu. orang, ada orang ya, orang yang mencari S3, dia bertanya sama saya, yang memberikan ya apa namanya itu keterangan itu. Jadi beliaunya saya akan ke Puri, masih ingat itu, dia masih pegang itu. Ya, Nge, nge, ya nge, 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 itu. nge. Oh, itu Nge. saat Ini semar pelupa pembelian soalnya. ketewel nggak ya di Tidak. Itu Percampuran. itu paling Nggih, pertama. nggih, nggih. Setelah Gunung nikah Lebah. baru Pak Cok Antar melihat Pas orang hujan laki-laki. deras di Pak. Nggih, Hujan nggih, deras bang. nggih. Kak Nggih, Cok dari saat kereo, nikah pun ya. sempat kereo di sempat ada Pak Coknya topeng. lebih ingat nih. Ya baru saya Onden, ingat Oh, onden nggih, gua nggih. baru putih kan, Bo. karena malam itu mereka ketinggalan Padong Legongnya Oh, iya, di iya. Pura Harus di balik Pura nyariin. Payogan Agung gitu. Terus dia Payogan menawarkan Agung. bantuan Nggih. apa Ngambil namanya pakaian yang mengambil tertinggal pakaian ke- kita berdua naik sepeda motor. Karena ambil badongnya baru balik ke pura baru bisa mulai kinten ngaya itu ceritanya. Oh, nggih, nggih. Pak Cok saya Ah, berarti kalau gaya pelegongan yang Pak Cok dan seniman Ubud mengenal itu dari tahun 80-an di Satu Budaya itu gaya pelegongan dan dari yang ya. Adik kita ya. Adik pegat putus ya. Mungkin ininya Nggih. mungkin Dan internetnya yang nih, dari Saya tahun dengar. 80-an. Oh. Nggih. Nggih. Dari tahun 80 niko kami juga yang memperkenalkan pelegong dari ASTI niko adalah Pak Wayan Rai, Profesor Pak Wayan Rai di sini. Nah, sehingga pelegongan yang sifatnya style Ubud niko dan malah banyak dipakai kan. Karena dirasa niko lebih sulit dan anunya niko. Karena terus terang kenapa begitu? Nah, kebetulan pada waktu itu ada festival kecamatan. Nah, kami sedangkan tahun 80 di Ubud, Desa Pekraman Ubud, sama Kelurahan Ubud lah, tidak mempunyai seko yang satupun yang tidak bisa diandalkan untuk pentas di dalam festival itu. Kami mempunyai waktu hanya 10 hari dengan 4 garapan gitu. Satu tabuh kreasi, kedua tabuh perga ya, lelambatan, oleg camurilingan dan legong. Legong pun cuma kami baru setengah mampu pada waktu itu. Dan itu dasarnya. Jadi dari sanalah kami merintis terus pengembangan di desa kami, khususnya di Kelurahan Ubud dulu ya, dalam pengembangan kesenian tari dan kerawitan. Begitu. Ya, memang di sini tiang lihat juga kendala di Bisa. seluruh wilayah di desa-desa Nike kebanyakan seperti sama. Entah Nike sulitnya dari biasanya menjaga atau tetap memainkan Nike gending-gending yang mungkin warisan lama Nike kadang-kadang memang sulitnya di sana kayak sekenya tidak tidak masih ada kenten. Jadi tidak belum kuat kenten sekenya. Terus yang satu lagi mungkin pembinanya yang mungkin sulit juga dicari enten Nah, di kau alasannya karena satu sisi karena tingkat kesulitan dan berarti kayak pelegongan mungkin yang lama ya itu kami jelas. bisa kami bagi sekarang kami ya pelegongan yang lama, tapi kami ambil dari pelihatan ya, sekogong Pancaharta yang memakai itu, sedangkan yang lain pengembangan pelegongnya yang dari ASTI, demikian yang sekarang berkembang di khususnya kami di Puri di Ancak Saji itu yang kami pentaskan setiap
hari untuk apa namanya kami suguhkan kepada wisatawan. Nah, memang berhubung sekarang COVID ini sudah hampir 1 tahun ini tidak pernah pentas gitu. Tahu pun Niki acara-acara pentas. Apa itu yang takut Pak Cok sekolah lagi bakal kore bisa lupa kentingnya gitu. Karena kita banyak sekali kan punya proyek. Kendeng panjang-panjang itu. Gunung Nikelaman hanya bisa direkam sih memang. Cuman kita kan yang paling penting untuk kita nih kan ada generasinya. Begitu kita bisa mencetak seniman yang bisa memainkannya, Nike kita berharap mereka lah yang akan mengajar-ngajar nantinya, sehingga yang namanya kalau suatu hari ingin dipentaskan kembali itu gaya itu setidaknya masih tetap ada diingat biar tidak hilang kan untuk modelnya menjaga manten tidak perlu harus semua di seluruh Bali harus memainkannya atau bagaimana. Niki dah yang menjadi rintangan Niki. Don't be worry. Tapi kalau kita pikir sekarang karena kami sekarang karena kami sekarang tuh melalui sanggar kami di Sudamani, di samping mengumpulkan yang tua-tua, ya, kemudian kreasi-kreasi yang baru-baru juga. Nah, di sana kami banyak berkiprah untuk itu. Nah, kami sekarang sedang mencetak juga ya untuk generasi muda. Yang kami memberikan pengembangan itu dari anak-anak SD sampai dewasa. Nah, itu. Nah, bahkan tanggal 13, kapan tanggal 13 besok ini dalam rangka pemberian sertifikat ya. Jadi penghargaan kepada anak Agung Gede Bagus Mandra ya yang diperlihatkan di Hotel Persisen besok, dia tuh akan betul-betul menarikan kebiar duduk yang paling tua. Ya, yang paling tua. Dan Nikot yang merasa bangga sekali karena digali lagi sekarang. Nah, nanti kapan-kapan nanti ada pementasan yang begitu, otomatis yang akan undang Livi sama Pak Fon harus menyaksikan. Berarti masa pandemi ini dimanfaatkan untuk penggalian Pak Coke. Niki satu juga dan dari dulu memang penggalian ya, karena apa? Kalau di Sudamani itu kan orientasinya ke sana, jadi melestarikan dan penggalian udah banyak ya. Nanti kapan-kapan Ubud ada waktu ya, ajak aman mereka kita banyak berfat yang kuno-kuno sana entan. Nah, mudah-mudahan sudah berkenalan Niki, sampun uning sarang sudah mandi. Sudah kenal baik sarang foundernya sama beli Dewa Brata. Oh iya, Dewa Brata ya. Ya, sudah juga biasa melihat juga ke Nah, sudah biasa itu adik-adik kami nih, Pak. Kegiatannya Nika ya. Nika sepupu yang adik-adik yang. Oh, sepupu ya. Ya, sepupu. Kenal di Puri. Kecil bumi Nanti kapan-kapan ada waktu yang latihan atau apa, nanti kan dia nyusun program di sana. Kentan. Dia anak kentan nanggo penglingsir lah Liko. Ya. Dipakai penasehat ya. Dari di sanggar sana. Kentan. Sempat di-mention sama Kon tadi, Kon mention apa namanya jumlah seke atau grup-grup yang Pak Cok latih nih ke. Ya. Itu banyak sekali ya Pak Cok pernah bina di Ubud, di wilayah Ubud sejak tahun. Banyak yang terutama lebih banyak yang berkecimpung di anak-anak, ibu-ibu ya. Karena yang begitu kan bagi tiang bukan karena honor ya. Sama sekali samping itu tiang membantu dengan keikhlasan ya. Tiang kau senang belajar dari karakter-karakter anak-anak dan
terus terang dia nggak orang emosi juga, karena kadang-kadang cepat lah temperamen yang untuk yang begitu nih kau mengatasi. Kalau anak-anak kan perlu kesabaran, perlu belajar tersenyum banyak, gitu. Ibu-ibu juga kasihan. Kadang-kadang mereka, yang durung bakat, yang niki belum bisa yang mainkan niki. Biar 2-3 kali, 4 kali pun sampai 10 kali, kadang-kadang mereka masih menemukan suatu kesalahan-kesalahan. Jadi belum mampu. Ya sampai mereka tuh merasa boring, merasa bosan. Jangan begitu terus saja, nanti pelan-pelan ya. Sampai pengetahuan apa yang dimiliki itu keluar semua. Teknik-teknik ya. Kadang-kadang gini caranya, ini cara. Kalau belum mampu itu, ini caranya, ini cara. Ya disuruh hitung ini ya. Jadi mat itu harus dihitung. Di sini kena kempur misalnya itu contoh. Dah tuh untuk ending gong, hitung nih, ini sudah akan habis nih. Material gendeng itu harus berapa baris itu semua. Berapa ketuk tuh. Misalnya ngambil tabuh 2, begitu. Ini 8 baris nih. 16 kali 8 berapa? Pukul dah gongnya. Ya kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak, tapi kebanyakan ya berhasil nih Kang. Itu yang bentuk fisik dasar nih. Tapi yang sudah pentas misalnya seperti Cendrawati, Kiduling Suari, itu tetap masih ya, walaupun bentuk-bentuk itu kita berikan, tetap juga mereka kebingungan kadang-kadang ya dari sana lah timbul kesabaran yang khususnya bagus-bagusnya begitu sih. Kalau Ya, boleh tahu demikian. Diki, apa Hasil yang daripada- berbeda? Kalau boleh tahu, napi yang berbeda Napi dari grup napi perempuan, napi yang berbeda dari grup perempuan dan grup laki-laki lah bilang kalau urusan gamelan. Laki-laki dan perempuan Nah, ini, begini, napi Kak. ini perbedaannya saat Baik. mengajar. Kalau pemula dengan sendirinya kita tuh tidak berani memberikan tempo yang menengah, yang sedang atau lebih cepat ya. Jadi kita tuh kemudian melodi, kita betul-betul pemaham melodi. Kemudian kita memasukkan kotekan ya agak pelan-pelan lah. Tapi di antara mereka yang sudah bermain dengan baik seperti misalnya anak yang Putri Cancarate, dia sudah terbiasa main kotekan, tidak ada perbedaan laki perempuan. Terutama sekali pengalaman yang mengajar untuk orang-orang barat itu tidak ada perbedaan. Laki perempuan sama saja. Karena mereka tuh lebih mempunyai dasar daripada musik. Gitu. Kalau rekan-rekan kita di Bali, yang penting yang milu-milu kan, yang ngari deman kan, tapi dia tidak artinya dan begitu respectnya karena ikut-ikutan. Apalagi kalau PKK yang baru berkembang. Anak-anak juga begitu. Bukan fokus. Ya kadang-kadang tuh sering dia juga mendapatkan jawaban yang kecewa. Itu contoh. Ya, sudah keluar keringatan dengan ajar kenang. Nggak dapat belajar lagi. Ya ini bukan saya tidak frustasi nih ke. Ya, saya juga tidak berharap sekali. Saya hanya sekedar bermain-main ke sini. Kadang-kadang kan, di sana, gitu. Enggak, sukses bilang sukses apa kan bilang. Ya. Kalau kita tuh ya memperlihatkan emosi, ya kan enggak enak ya. Enggak sukses. Tapi kapan-kapan besoknya ada latihan misalnya. Ya, ambulan jangan apa-apa. Jadi kemudian masalah disiplin itu ada bedanya enggak Pak? Masalah disiplin antara laki-laki dan wanita. Boy, itu sangat sekali, terutama di desa tuh nih. Kita tuh berjanji jam 7 lah. Ya. Kadang-kadang mereka jam 8 belum juga keluar. Ya, saya sering sekali ya. Pengalaman saya pernah mengajar di Petulu Gunung ya. Sudah dikokok itu Pak. Udah baunya sudah ya.
Kadang-kadang saya masih sendiri di Bali Banjar menunggu mereka. Ya alahnya kalau mereka kan kebanyakan pemahat ya. Mereka apa namanya itu lembur dulu baru datang. Ya, gitu. Kalau di desa-desa kebanyakan begitu. Sering begitu. Apalagi kalau Grup situasi laki hujan perempuan sama nih ke sama sama Niko. sama kayaknya kedisiplinannya. Sama nih disiplin. Kalau di desa terutama karena kalau mereka tuh manfaatnya di desa itu kan hanya sebatas mereka tuh kadang-kadang untuk ada mendukung upacara. Nah di sana jarang sekali kita bisa membuat ya sekolah itu yang disiplin kemudian mantap untuk menunjukkan ya apa namanya menunjukkan geningnya ada saja itu ya sedangkan untuk yang misalnya sulit jangankan ke taksu tuh sedangkan garapnya masih ngalor ngidul ya salah tep apalagi misalnya kita ngejar waktu pun juga begitu misalnya itu contoh ngajar gitu Cilelarang udah mereka malas datang tapi waktunya sudah semakin dekat gendeng itu belum atap ya belum apa namanya belum selesai itu semua belum jadi. Nah di sana kadang-kadang sampai saya pernah nggak bisa berpikir karena apa namanya ya kita juga sebagai pembinanya di sana kan mempunyai tanggung jawab yang tinggi ya. Jadi karena prinsipnya kalau kita bermain berkesenian itu kan prinsipnya seperti ini. Angawe sukaning wong len. Itu artinya membuat seseorang itu menjadi senang. Tapi sedangkan hasilnya yang kita pentaskan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itu yang menjadi beban tanggung jawab. Gitu kan? Pak Cok, kalau kita ngomongin Ubud sentral ya di tengah, kita bilang kota sekarang seperti kota ya. Saya ingat waktu saya masih kos di Ubud tahun 98, 99, kelihatan lah, tapi saya sering ke Ubud. Belum begitu ramai pariwisatanya karena dampak dari Krismon. Kemudian berjalan dengan waktu, ada budaya yoga, ada kafe, ada ini di Ubud. Mulai ramai sekali, mungkin sejak tahun 2010, saya melihat Ubud itu saking ramainya, saya sudah terus terang saya ke sana bingung gitu, macet dan sebagainya. Apakah situasi pariwisata yang saking ramai itu ada dampak pada kegiatan seni dalam arti apakah masih bisa mengumpulkan seniman untuk belajar sebuah garapan baru atau melakukan latihan secara rutin? Begini Pak, dari tahun-tahun itu jadi Ubud sudah mulai berkembang ya. Sedangkan pada waktu tahun 80 jadi kami ada festival kecamat di sini tidak bisa istilahnya memakai grup sebunan. Tahu sebunan? Artinya dalam satu banjar ya. Kita ambil ini, ambil di sana, masing-masing banjar kita ambil yang jadi yang tokoh-tokohnya. Untuk mencari 30 orang lah gitu. Di sini kita ambil 2, di sana kita ambil 2, yang muncul-munculnya bentar-bentarnya. Nah, kemudian di sana lah Mas. Nah, makanya sekarang di sini yang menjadi sekolah sebunan ya mungkin itu ibu-ibu PKK ya. Dan kemudian anak-anak. Dan anak-anak pun sekarang juga ada sifatnya sanggar. Ada yang dari sini, ada yang dari sana. PKK juga demikian, ibu-ibu. Seperti Saraswati itu, sanggar kami di Saraswati itu ibu-ibunya. Wah, dari luar Ubud banyak di sana. Dari Priatan juga ada, dari daerah lain juga ada. Begitu. Ya, demikian. Sekarang dampaknya, karena begini mereka tuh merasa bahwa ya seni itu tidak dianggap sekali. Ya, karena mereka mempunyai suatu keberhasilan daripada bisnis-bisnis
Suaranya hilang. Ya mungkin ininya koneksi. Bisa Nih. diulang Pak Cok Ge? Koneksi Nih, internetnya tadi. ini Koneksi low internetnya. betul ini. Iya. Oh iya iya. Oh, Nih, karena mereka sekarang kebanyakan mereka menganggap itu berkesenian sebagai hobi, ya, sebagai hobi itu, tidak sebagai profesionalnya. Kalau dulu kan, ya jarang ada 1-2 biasanya yang bisa betul-betul memanfaatkan. Nah begitulah perkembangan sampai saat ini, sehingga kadang-kadang sulit ya. Tapi kalau memang anak-anak itu akan jadi, ya bagus sekali ya Kentang. Ya, power bank deh. Itu sepertinya sama di mana-mana Pak Cok Ya, Ge. memang ini adalah kendala ya untuk perkembangan kesenian di mana-mana menjadi ini salah satu faktor kendala juga. Kan kita yang namanya keseharian orang-orang itu pastinya berbeda. Saya yakin di masa depan saya bisa melihat ini mulai dari sekarang kita lihat banyak sekali anak-anak yang mulai bisa melihat kegiatan atau profesi sebagai seniman itu sangat menjanjikan juga gitu. Jadi bisa menjadi seorang profesional itu udah pasti ada gitu. Di masa depan ini saya bisa melihat akan ada perubahan, saya rasa. Tidak lagi seperti agak ya bukan masalah pandemik juga Pon, tapi kita bisa lihat dengan adanya banyak anak-anak mulai melihat menjanjikan juga ini profesi sebagai seniman ini gitu. Iya. Nah, Selama orang bisa itu, berdisiplin dan bisa profesional. Iya, saya rasa ada peningkatan di situ. Saya bisa lihat itu, dan banyak anak-anak yang memang fokusnya di seni, banyak kan juga. Jadi kan adanya sekolah seni juga itu salah satunya juga. Nah, makanya ini penting sekali dengan kita sebagai orang yang bergerak di bidang pelestarian, anak-anak seperti inilah yang kita jaga, yang kita selalu ajak bekerja sama, berkolaborasi dan sebagainya seperti itu. Akan membuat di masa depan lebih baik lagi ininya perjalanan seninya atau sebagai profesi inilah setidaknya, supaya memang ada orang-orang yang fokus di bidang itu. Nah, Nike yang tadi lanjut lagi ke masalah Niki. Karena sekarang kita lihat pastinya di Ya agak putus gitu. Dumun pasti Niki guru ya, makin murid-murid sudah banyak ya S2 dan sebagainya. Pastinya banyak sekali pembina-pembina gamelan juga yang muncul dari Nike. Nah, mungkinkah ada tips mungkin dari Pak Cok sebagai pembina yang sudah senior sekali untuk anak-anak yang yang membina, menjadi pembina memang di seluruh Bali Niki, tapi tipsnya Niki sebagai seorang pembina atau pelatih seke ya, terutama seke gamelan wanita dan anak-anak Niki kan membutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi, karena kita tahu ada ingat Pak Kilo ya. Pak Kilo ini Pak Kilo Armatur ini sangat sekali disiplin sekali, seorang pembina yang disiplin, dan kalau melihat musisi yang tidak disiplin udah tidak mau dilatih akhirnya sama beliau. Nah, itu dari yang ingin tahu nih, mungkin ada tips dari Pak Cok sendiri. Kalau menurut Jan seperti yang namanya anak-anak ya sebetulnya mereka kan kita harapkan untuk kedepannya bisa artinya menjunjung tinggi nilai-nilai seni ini ya, atau melanjutkan adalah melestarikan budaya kita, khususnya di seni tabuh dan seni kerawitan dan seni tari. Yang melihat akan banyak ada yang profesional ya, kemudian juga ada yang asal-asalan ya, artinya ya sebatas dia udah bermain-main. Nah, sekarang menurut yang juga tidak hanya pembina aja yang berperan di sini ya. Kalau tidak ada dukungan daripada orang tua mereka masing-masing, itu akan sulit sekali. Nah,
Nah, sekarang juga kendala yang kami biasanya sering hadapi, ya, kalau fasilitas masalah gamelan atau apa ya itu, kalau kami di Ubud, kami di Puri aja sudah ada 9 barong gamelan ya. Kemudian di Bali Banjar kami yang di Ubud Kelot sudah 3 set gamelan, 4 set gamelan angklung, 2 Semarandana, 2 Baru, 1 Gong Kebiar. Itu artinya tetapi anak-anak ya, kalau kita tuh kerahkan mereka bisa datang. Kok yang tuh heran, justru sekarang lingsir ya lebih semangat ya. Nah, alasannya karena anak-anak ini kok dia tuh masih mengikuti pendidikan. Jadi pendidikannya. Nah, dengan harapan suatu saat ya, yang kok setelah mereka selesai pendidikan, mereka tuh kembali berkecimpung di bidang kesenian. Nah, tetapi kedua ya, permasalahan terutama sekali yang mereka yang ke akademis ya, orientasinya beda. Coba bayang, orientasinya beda. Mereka kadang-kadang, wah malas saya tuh melatih anak-anak. Orientasinya beda. Merasa dia tuh sebagai seorang seniman yang sudah berhasil. Sedangkan mereka tidak menyadari, mereka sampai sekian itu, pernah nggak mereka ingat bahwa mereka tuh didasari oleh pembinanya. Kadang-kadang banyak yang ego seperti itu. Saya sering ya melihat kendala-kendala begitu, khususnya kami di sini. Wah, yang tidak mau mengejar cewek-cewek ya tidak jalan ini ilmu saya. Nah, kadang-kadang begitu. Itu kendala. Oh, tidak apa. Makanya Tiang tuh lebih memberikan perhatian ya dengan mereka anak-anak yang ibu-ibu tuh. Karena siapa yang akan mendampingi mereka? Nah, dengan harapan ya Tiang tuh selama Tiang diberikan kesehatan, kesempurnaan, Tiang berusaha untuk mendampingi mereka. Nah, kemudian juga ada yang luar biasa juga aktivitas mereka itu di bidang seni budaya yang artinya yang akademisi begitu. Yang akademisi itu luar biasa juga mereka ada ya. Jadi manusia itu kadang-kadang mempunyai pemahaman seperti apa. Lain misalnya yang melihat seperti Paul, Mbak Evi, kan betul-betul memang seni itu satu sisi merupakan jiwa, yang juga begitu, jiwa yang ada di sana. Nah, kebetulan juga kadang-kadang bisa menunjang kehidupan secara material dan moral ya. Nah, itu yang juga pakai, walaupun sedikit, tetapi ya, itu memang cukup untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga itu. Begitu. Yang begitu ya. Kenten pandangan yang sendiri. Iya, Nike memang penting sekali. Sebenarnya Niki yang perlu ingatkan sebagai anak muda, Niki yang bergerak di bidang seni dan ini menjadi profesi Tiang makin. Menurut Tiang kesenian kita ini akan berjalan terus bila kita memang tahu cara memberikan nilai di dalamnya, sehingga ini akan menjadi profesi kita. Perlu kita bisa mampu menunjukkan ke dunia atau ke banyak orang bahwa nilai ini perlu sekali diperhatikan, dihargai gitu. Maka dari itu kita harus mampu bagaimana caranya menunjukkan sehingga orang bisa melihat profesi seperti yang kita lakukan ini adalah profesi yang tidak hanya melakukan sesuatu yang seperti pekerjaan yang hanya pekerjaan, tetapi ini menyangkut juga istilahnya kecintaan kita, jiwa kita, itu bagian itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi memang kalau kita mau tetap
bisa hidup memang harus mendapat penghargaan dari ini, yang artinya karena secara tidak langsung kita bekerja tidak hanya sama seperti dokter ya berjasa di bidang kesehatan, seperti kita di orang seni profesi ini berjasa di bidang menjaga keberlanjutan kesenian itu, jadi tidak boleh dipisahkan. Jadi memang pantas kita dapat nilai supaya bisa ada orang tetap hidup, bisa orang seniman tetap bisa hidup untuk menjaganya kan Kenten. Dan kita selalu harus ingat dari mana kita dapat ilmu itu. Ya, maka dari apa itu dari guru, apakah gurunya itu harus dari tetap kita diingat. meneliti atau pelajari sendiri atau bagaimana, dan selalu ingat sama komunitas. Kalau dilihat dari seni nih kita nggak bisa lihat guru kita itu hanya guru yang lebih tua, tapi orang yang memang siapa sih yang kita nggak ajak belajar atau ambil ilmu gitu. Dan saya selalu bilang ini sama kita, jangan kita membedakan antara pentas yang dibayar umpama ke hotel atau ke kapal pesiar dan acara di pura atau ngayah, keduanya sama-sama penting. Bahkan yang kita ngayah ke pura itu lebih penting karena menyangkut jiwa, menyangkut hubungan kita ya. Kira-kira ada kata gitu, saya nak dekol latihan pada guru karena kalau ngayah nih. Ngayah saya ada nak. Pantasan suwung dan tapi sebenarnya tidak boleh gitu. Seharusnya lebih serius. Nih, begini. Sebetulnya kau harus menurut yang pandang yang sendiri, yang punya semboyan. Jadi ada di satu pupuk ginanti yang istilahnya menguraikan tentang bagaimana peran dan jasa guru itu memberikan pendidikan apapun sifatnya itu ya. Seperti ini. Sakeng tuhu mana guru. Itu artinya betul-betul bagaimana pengabdian guru itu terhadap anak didiknya. Apapun jurusannya, karena mereka tuh punya the right man on the right place. Nanti kemana arahnya dia? Hobinya, bakatnya mereka. Mitutur janing memberikan motivasi, memberikan nasihat-nasihat, membukakan jalan way of life. Kau roh helu wersa jatuh neda di prabotan sai. Kau roh helu senjata itu ilmu itu macam-macam sektor ya, macam-macam jurusan, baik itu pengetahuan tentang seni, tentang kesehatan, tentang sosial budaya, tentang apalah, peluru heluir senjata. Itulah pengetahuan yang kita akan pakai selanjutnya untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga. Itu prinsip saya di dalam pengabdian saya. Nah, makanya yang itu memotivasi diri ya, baik itu ngaya yang di mana-mana yang artinya memberikan bimbingan ini, yang tidak pernah artinya membuka nilai berapa nilai saya tidak pernah, bahkan saya silahkan pakai di sini, bahkan kalau saya punya jalan yang lain untuk mendapatkan materi. Saya bersyukur sekali Anda mereka itu sudah mau ya melestarikan seni budaya itu. Itu prinsipnya. Dan memang banyak sekali Nika seperti yang bilang tadi, memang di Bali itu memang banyak sekali ya pesan-pesan seperti ini yang kita harus ingat dan kita harus tetap jalankan selama kita menjalani kehidupan kan pesan moral banyak sekali dan kita harus tetap jaga yang seperti Nika itu ya, orang-orang tua kita memang pintar-pintar sekali untuk menyelip-nyelipkan
Jadi tidak hanya untuk didengar dan dinyanyikan seperti Pak Cok tadi, tapi untuk dijalankan juga selama jalankan kehidupannya kan Kenten. Niki dah seniman-seniman Kenten ya. Nggih, Pak Mudah-mudahan Cok niki. nggih. Nggih. Tapi satu lagi jangan Nggih. lupa nih. Tiang sendiri Nggih. kita akan menjadi seorang guru, harus kita lebih banyak, lebih giat belajar supaya kita Betul punya sekali, ilmu nggih. yang lebih banyak daripada mereka. Nanti kalau kita ditanya supaya tidak ngangak-nguk, saya kenal begini. Cara kilang-kilang sama injin nggih. Kayak gitu nggih. Betul sekali. Nggih, mungkin Nggih, ada niki yang senang lain. sekali. Nggih, niki waktunya sudah hampir menunjukkan 1 jam. Karena nanti putus pasti 1 jam Biasanya itu di putus Instagram. Instagramnya Nggih, kalau nggih, sudah nggih. 1 jam. Niki suksema pisan atas waktunya Pak Cok. Sebenarnya Pak Cok ini sangat sekali ini ya Inspirasi. aktif, dan beliau sendiri membuat ini sendiri alat musik rebab juga sendiri. Karena saya ingat waktu ke sana ada koleksi-koleksi rebabnya beliau juga. Nah, sekarang beliau membuat buat kawan-kawan mungkin yang suatu hari lewat Ubud bisa mampir ke kurinya beliau, Kuri Saren ya. Jadi mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama beliau seperti sekarang kita ngobrol di ini udah hampir 1 jam, kita nggak terasa ya. Memang beliau senang sekali kalau udah diajak bicara tentang seni. Silahkan kalau pengen jadi pembina, menjadi profesinya nanti banyak-banyak belajar juga dari beliau. Pak Cok suksema pisan niki atas waktu yang sudah disediakan untuk ngobrol bareng Tiang sareng suami Tiang. Makanya namanya ngobrol bareng Beli Bule, biar Beli Bulenya tetap berseri-seri karena di pandemi nggak berani keluar ini Beli Bule, kecuali sepi di luar Yang pakai Tiang protokol ajak kesehatan. Nggih. Nggih, Nanti nggih, ke betul Ubud sekali. aman nggih. Nggih, suksema banget nggih. Maaf yang Nggih, masih suksema niki. belum Nggih, begitu kirang sempurna langkung. sekali ya. Tetap masih ada Atas, kekurangan-kekurangan. tujuannya kan Niki ingin selalu bisa bertemu lagi, menyambung Nggih. ngobrol-ngobrol Nggih, kesenian, kapan-kapan balik ada seniman- waktu seniman-seniman galak. kawan kita, nggih. Nggih. Oke, Pak Cok, Suksema Sukses mewali. semua, sehat selalu Nika, Pak Sehat. Cok. Sama-sama Semoga patah segera sangka. kita Nggih. bisa dipertemukan, nggih. Nggih, ayo. Nggih, ngiring, Itu. nggih. Kak Bon Nggih, dah. sehat selalu. Nggih. Nggih. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah menemani. Kurang atau lebihnya saya minta maaf. Dan untuk kawan yang pengen memang ini menonton dari awal, memang nanti akan ada bisa dicek di IGTV. Dan di YouTube. Di YouTube juga pasti ditanya sama di-upload, ini, pasti Bang Windu tadi. di-upload. Nanti mungkin besok atau hari Senin sudah di-upload Iya, ke karena YouTube. kadang-kadang kita di nggak bawah punya playlist, waktu. di bawah playlist live stream. Ya, ada playlistnya, judulnya live stream. Silahkan bisa cek di sana dan subscribe aja. Nah, kita akan bertemu lagi seperti biasa Sabtu depan, kadang pagi, kadang sore atau malam. Jadi pastinya Sabtu kita akan selalu muncul ya di live stream ini Minggu di ini Mekar mengenai Buana. tari ya. Ya, Mekar Buana Center. Sampai jumpa lagi Sabtu depan, ya. Bye bye.